Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firnanda dengan NIM 240401060. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Teori Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rafki RS SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengantar atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesempatan bersama pelaku pedagang. Ini dapat berupa individu, perusahaan, hingga antar pemerintah. Perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan GDP, serta mempercepat aliran barang, jasa, modal, dan teknologi antar negara. Tujuan perdagangan internasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri atau memperoleh barang itu secara menyendiri dan memperoleh keuntungan dan memperluas pasar. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi sistem merkantilisme. Merkantilisme muncul pada abad ke-17 dengan tujuan utama memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor agar negara memperoleh cadangan logam mulia sebanyak mungkin. Dalam praktiknya, merkantilisme melibatkan intervensi besar dari pemerintah dalam bentuk larangan impor, subsidi ekspor, dan pembatasan bahan mentah. Beberapa hal penting yang perlu diperlihatkan dalam kebijakan perdagangan internasional kaum merkantilisme adalah: yang pertama itu ada logam mulia identik dengan kemakmuran dan kekuasaan. Yang kedua, ada pemerintah membatasi dan bahkan melarang impor barang yang sudah diproduksi dalam negeri. Yang ketiga itu barang-barang ekspor subsidi oleh pemerintah dengan ekspor bahan mentah dilarang. Di sistem merkantilisme ini ada dua teori perdagangan internasional yang sering menjadi perhatian dalam perkembangannya. Pertama itu ada teori keuntungan mutlak dari Adam Smith. Teori Adam Smith ini mengkritik paham merkantilisme karena besarnya campuran tangan pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua itu ada teori ongkos komparatif yang ditemukan oleh David Ricardo. David Ricardo mengkritik teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ricardo melihat adanya kelemahan pada teori keuntungan mutlak Adam Smith, yaitu jika suatu negara tidak mempunyai keuntungan mutlak sama sekali, maka ia tidak melakukan perdagangan internasional. Menurut Ricardo, setiap nilai suatu barang tidak melakukan perdagangan internasional. Menurut Ricardo, setiap nilai suatu barang ditentukan oleh ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat barang tersebut. Selanjutnya kita masuk dengan materi mengapa perdagangan internasional terjadi. Yang pertama itu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu ketidaksamaan sumber daya alam antar negara. Yang kedua itu perbedaan teknologi dan efisiensi produksi. Yang ketiga perbedaan selera konsumen. Yang keempat ada keuntungan harga yang lebih murah. Yang kelima itu ada pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat produksi sendiri. Terus kita masuk ke materi ekspor impor. Yang pertama itu ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Pelaku ekspor bisa perorangan atau perusahaan dan harus memiliki dokumen legal seperti SIUP dan TDP. Yang kedua itu ada impor. Impor adalah kegiatan membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri, dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, atau individu. Selain dokumen yang disyaratkan untuk menjadi eksportir juga harus menyertakan dokumen SKA
atau surat keterangan asal. Surat keterangan asal ini atau SKA sendiri terbagi dalam dua jenis, yaitu SKA preferensi atau GSP, yang kedua itu SKA non preferensi. SKA preferensi atau GSP itu yaitu SKA yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan sebagai atau seluruh biaya masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu. Ada 10 jenis SKA. Kedua itu adalah SKA non preferensi, yaitu SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan atau dokumen penyertaan asal barang yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. Ada 9 jenis SKA. Keuntungan menggunakan SKA terdiri dari eksportir dan importir. Selanjutnya kita masuk ke materi rintangan dalam perdagangan internasional. Rintangan perdagangan internasional ini ada 4, yaitu tarif, kuota, aturan administratif dan karantina, dan subsidi. Tarif itu biaya masuk yang dikenakan pada barang impor. Misalnya ada ad valorem duties and specific duties. Yang kedua itu kuota, itu pembatasan jumlah barang yang boleh masuk atau keluar. Yang ketiga itu prosedur rumit yang menghambat impor, misalnya karantina hewan. Dan subsidi itu bantuan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari produk asing. Selanjutnya kita masuk ke materi cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Metode pembayaran internasional itu meliputi ada tunai atau cash, open account atau commercial based in exchange atau letter of credit atau LC. Yang kelima itu private conversion. Pertama itu tunai. Itu cara pembayaran tunai ini dilakukan apabila kondisi keuangan eksportir masih terbatas dan eksportir tersebut belum begitu mengenal importir yang ada di luar negeri. Yang kedua itu open account. Itu cara pembayaran dengan open account dilakukan setelah barang yang dieksportir diterima oleh importir. Yang ketiga itu commercial base of exchange. Itu surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu. Selanjutnya itu letter of credit. Surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan bank tersebut menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Yang kelima, private conversion. Yaitu metode pembayaran di mana transaksi antar dua perusahaan atau pihak dari negara berbeda dilakukan tanpa melalui pembayaran tunai langsung, melainkan saling menukar kewajiban pembayaran atau barang atau jasa. Dari semua metode, letter of credit dianggap paling aman karena menjamin pembayaran oleh bank atas nama importir. Selanjutnya kita masuk ke materi cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Metode pembayaran internasional itu meliputi ada tunai atau cash, open account atau commercial based in exchange atau letter of credit atau LC. Yang kelima itu private conversion. Pertama itu tunai. Itu cara pembayaran tunai ini dilakukan apabila kondisi keuangan eksportir masih terbatas dan eksportir tersebut belum begitu mengenal importir yang ada di luar negeri. Yang kedua itu open account. Itu cara pembayaran dengan open account dilakukan setelah barang yang dieksportir diterima oleh importir. Yang ketiga itu commercial base of exchange. Itu surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu.
Selanjutnya itu letter of credit, surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importer dan bank tersebut menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Yang kelima, private compensation, yaitu metode pembayaran di mana transaksi antar dua perusahaan atau pihak dari negara berbeda dilakukan tanpa melalui pembayaran tunai langsung, melainkan saling menukar kewajiban pembayaran atau barang atau jasa. Dari semua metode, letter of credit dianggap paling aman karena menjamin pembayaran oleh bank atas nama importir. Selanjutnya itu kesimpulan dari perdagangan internasional itu, perdagangan internasional merupakan elemen vital dalam sistem ekonomi global. Teori-teori klasik seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo masih relevan dalam menjelaskan manfaat perdagangan lintas negara. Meskipun terdapat hambatan dan tantangan, potensi keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional tetap besar jika dikelola secara adil dan efisiensi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.